Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan, NPM 2478-293. Oke, di sini kita akan mengerjakan paket tracer 4.1.7 yang dimana di sini akan dalam objectivity-nya di sini part 1 ada mengeksplor the smart home yang dimana di sini kita akan menjelajahi rumah pintar ya. Smart home yang part 2 ada energi computing in the smart home yang dimana kita akan memahami cara kerja computing di dalam rumah pintar ini ya. In the background in this activity you will explore the smart home example depending on the application. Oke, dimana di sini kita akan menjelajahi simulasi rumah pintar. Setiap alat di rumah ini bisa kirim data dan sebagai data itu lebih baik diproses langsung di tempat ya. Smart home ini ya. Oke, langsung aja kita ke instruction ya. Yang pertama di sini export the smart home. Understand the device, the compress the smart home. Oke, yang pertama di sini ada SP, ISP delivery data and video over single coaxial kabel. Pertama di sini two coaxial kabel leave the coaxial splinter in the topology. Oke. Pertama di sini ada sebuah pertanyaan. Which device does the coaxial cable connection to? Di sini ada sebuah pertanyaan. Kabel koaksial itu nyambung kemana saja ya? Kabel koaksial. Oke, jadi kabel koaksial ini ya tersambung ke dalam kabel modem ini dan ke TV. Ini kabel modem ini berguna untuk buat internet dan ke TV ini untuk membuat sinyal video ya. Oke, yang B, the cable modem is the interface between the network of the ECP and the home. Oke. Di sini ada sebuah pertanyaan. To which device does the cable modem connection? Di sini ada kabel koaksial itu nyambung kemana saja, sudah ya. Kemudian di sini eh, modem kabel itu nyambung kemana saja ya. Kita lihat dulu. Kabel modem nyambung ke home gateway ya. Ya nyambung ke home gateway. Jadi home gateway ini adalah ibaratnya itu otak dari jaringan rumah itu ya. Jadi semua alat pintar itu seperti ini apa namanya, door, terus lampu, sensor itu nyambung ke situ semua ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke di sini ada the home gateway activity controller and router to all internal home device. Itu provider website reset interface. Oke. Ini di note paket tracer use reset beams to wireless connection. Oke, kita ke option preferences dan option preferences. Oke, ke so hit dan kita ini checklist ya, ini saya sudah checklistnya. Oke, kemudian kita ke sudah ya, close. Oke, kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. List all home device connection to the home gateway. Oke, di sini kita disuruh coba sebutkan semua alat yang terhubung ke home gateway. Oke, kita ngeceknya di tablet ya, ke kemudian di IoT monitor.
Oke, ini adalah perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam home gateway atau terconnection ya. Ada smoke detector, smart alarm, garage door, dan smart window, dan smart door, dan smart sprinkler. Nah, ada smart water meter dan temperatur meter, dan ada smart coffee maker, dan smart fan, dan smart lampu. Oke, itu di sini step yang dua, interaksi with the smart home. The device in the smart home can be monitored and controller remote any computer in home because all smart device. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah tablet IoT monitoring. Ini sebenarnya sama saja seperti tadi ya. Setelah login, ada setelah pertanyaan what is displayer. Di sini ada pertanyaan setelah login apa yang terlihat. Oke, ini ya sama ya seperti ini tadi ya. Ini ya setelah login akan terlihat seperti ini ya. Ada smoke detector, dan smart alarm, dan garage door, smart window, dan smart door. Oke, lanjut. Di sini ada smart door is current unlock. Di sini klik lock dan kita masuk dulu ke smart door. Kemudian sini di smart door ada contohkan di topologinya. Ini kita bisa perhatikan ya di sini di smart door ini eh, pintunya ini masih berwarna hijau ya. Apabila kita klik lock ya, klik lock, dia akan ini ya terkunci atau berwarna merah ya, akan berubah warnanya menjadi merah, dan kemudian klik unlock. Oke, oh, oke sudah. Kemudian di sini di G ada klik the smoke detector. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan ya. What is the smoke level reading provided by smoke detector? Jadi di sini 0 ya, level asap di sekitar 0 ya. Itu bisa tergantung pada kondisinya ya. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan lagi, can the smoke detector be controller? Apakah bisa dikontrol atau cuma bisa dilihat saja ya? Artinya, jadi di smoke detector ini kita cuma bisa melihat ya. Jadi kita tidak bisa dikontrol kayak si ini tadi ya, kayak si smart smart door ya, smart pintu tadi ya. Jadi kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi dia itu eh, tergantung pada kondisi ya. Jadi tidak bisa kita kontrol. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada smart device. Untuk controller directly addressing physical interaction. Dan the IoT key. Oke, kita di sini bisa menghidupkan, menyalakan dan mematikan smart coffee maker ya. Contohnya kita tekan ALT dan klik. Nah, ini kita menyalakan smart coffee maker dan kita bisa mematikan juga. Oke. Ini ada the MCU atau part 2 ya, NDG computing in the smart home. The MCU atau microcontroller unit to the smart home is used the monitor. Nah, di bagian ini jadi ya smoke sensor and this in the house all if the carbon monoxide level rises above 0. Jadi kalau gas CO-nya itu
dia di angka 10.3, dia otomatis open di window. Dia akan ini ya, membuka otomatis jendela, membuka pintu depan, membuka garansi, dan menyalakan kipas dengan speed tinggi ya. Kemudian ya, this is action is only close door and windows and stop the fan when the CO level drop 1 unit. Jadi kalau gas CO-nya itu berubah ke 1, dia otomatis akan menutup semua ya. Dan dia akan mematikan kipas, dan akan menutup pintu, dan akan menutup jendela ya. Oke. Kemudian di sini ada run the classic car. Panjalan mobil, dan di sini klik tablet ya. Kita bisa masuknya lewat IoT monitoring ya, bisa ya. Ini langsung kita hidupkan saja klasik car-nya ya di sini dengan perintah LT, tekan, hidupkan. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Sini coba ada pertanyaan ya. What happened to the air incident the house with the car running? Incident cranky. Oh, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi sama udara di rumah pas mobil dinyalakan? Kita bisa lihat ya di tablet. Ini ya, level udaranya jadi 163.699. Jadi di sini jawabannya itu udara jadi jelek ya, CO-nya naik drastis dan berkarakter bahaya ya. Kita bisa lihat juga ini di pintu smart door, di jendela juga, MCU langsung membuka semua dan menyalakan kipasnya ya ketika ini ya, dia udara menjadi jelek ya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi ya. What happened to air incident after MCU open the door window? Di sini ada, does the MCU close the door and window and stop? Kita bisa di sini mematikan ini ya, mobilnya ya. Kita matikan dulu. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Apa yang bakal terjadi setelah MCU ambil tindakan ya? Tadi MCU langsung membuka semua ya. Yang terakhir ini ada pertanyaan, MCU close door. MCU bakal menutup pintu dan jendela lagi. Jawabannya iya ya. Setelah kita matikan mesin mobilnya tadi, dia akan menutup ini ya, pintu, jendela, kipas, dia akan mematikan ya. Jawabannya iya ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan di will still monitoring the level stop. Ini sudah kita stop ya. What happened to air quality incident the house after the engine is stop? Dia bertanya, apa yang terjadi setelah mesin dimatikan? Yang terjadi setelah mesin dimatikan itu udara menjadi lebih bersih dan kadar CO-nya itu turun ya. Jadi lebih ini ya. Kita bisa cek di sini. Nah, ini levelnya dia berubah menjadi 0 setelah mesin kita matikan tadi ya. Oke.
Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, what happened to the door, window, and fan? Apa yang terjadi sama pintu, jendela, dan kipas? Jadi yang terjadi pintu, jendela, dan kipas dia akan kembali lagi seperti normal ya setelah udaranya itu kembali normal mesin mobil tadi setelah dimatikan ya. Jadi dia akan kembali menutup kembali dan kipas kembali mati dan jendela kembali menutup ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.